Shalom teman-teman, selamat sore. Shalom. Shalom. Lambaikan tangannya bareng-bareng. Shalom Cornerstone. Shalom. Puji Tuhan. Mari teman-temanku sama-sama kita mau beribadah sore hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan hati kita, sama-sama kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Sampai saat ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami membawa hati kami Tuhan, kami membawa hidup kami, persembahan kami yang terbaik, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama teman-teman yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama katakan, Amin. Amin. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Oh, because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, oh Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, oh Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom is my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Kami mau menyembah-Mu karena pribadi-Mu itu Tuhan, bukan karena kata orang Kau itu siapa, tapi kami mau mengalami Engkau sendiri Tuhan sore hari. Sama-sama katakan teman-teman. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Oh, because of who you are, I will lift my voice and say,
worship you because of who you are. Oh, I worship you. Lord, I worship you Because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi. yes, you Lord, you reign. reign in victory. Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, He provides for you. Jehovah Nissi. He Lord, reigns. you reign in victory. Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, ooh, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. He's Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. He's our Lord, you victory. reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Sama-sama angkat tanganmu, katakan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, You my provide. provider. Jehovah Nissi, He Lord, you reigns. reign in victory. Jehovah Shalom, He's my peace, Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And we worship you. and I Worship you. Oh, and I worship you, Lord, and I worship you because of who you are. Oh, we worship you. We give you glory, God, just because of who you are. Oh, we worship you, Lord. We want to give you praise. We give you all the glory. Jehovah Jireh, you provide all we need. You are Jehovah Nissi. You are our victory. Jehovah Shalom, He keeps
Sore hari ini kami mau menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Oleh karena pribadi-Mu, bukan karena kata orang Engkau itu siapa, bukan karena cerita orang Engkau sudah berbuat apa, tapi kami mau mengalami Engkau sendiri Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau pribadi lepas pribadi sore hari. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom Tuhan bagi setiap kami. Mari teman-teman yang rindu, buka kedua tangan. Sama-sama kita sembah Tuhan sore hari. Sama-sama katakan, kami mau mengalami Engkau Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan sore hari ini. We give you all the glory. Oh, we give you praise, Jesus. Just because of who you are. Oh, we want to lift you high. We worship you, Lord. Oh, kau rindu, hati kami terbuka untukmu, Yesus.
give you all the glory. We give you all the praise. Sore malam hari ini kami mau bersama-sama membuka hati kami, Bapa. Yes. Kami mau Engkau bekerja sepenuhnya atas setiap kami di tempat ini, Tuhan. Biarkanlah kami di tempat ini takjub, kagum, bahkan terheran-heran atas karya-Mu atas setiap kami, Bapa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sungguh besar Engkau Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena Keadilan-Nya sebab kami mau bermazmur, Bapa, bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Sebab nama-Mu Bapa, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekarang biar teman-teman menyanyikan lagu ini. Aku hendak karena keadilan-Mu Tuhan. Lidah bibir kami ingin bermazmur
Sebab Kau yang maha tinggi, yang maha tinggi. Sama-sama angkat suaramu teman-temanku. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Lebih lagi katakan ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Angkat suaramu, ya Tuhan, Tuhan kami. Oh, ini anak-anak-Mu Bapa, kami mau terus menyembah-Mu. Takjub nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sambil angkat kedua tanganmu teman-temanku, katakan Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Jemaat sendiri katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan. Benar Engkau Tuhan kami Bapa. Sungguh mulia nama-Mu Yesus. Nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi teman-teman katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan. Sebab nama-Mu yang kami agungkan, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan dimuliakan, dimuliakan atas seluruh
seluruh bumi. Kembali angkat penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita, teman-temanku. Oh, sungguh sore malam hari ini kami hanya ingin bertemu denganmu, Bapa. Sungguh sore malam hari ini kami hanya ingin memperoleh pengalaman pribadi untuk-Mu, Tuhan. Oh, karena pengalaman pribadi itu yang akan membuat kami lebih takjub lagi kepadamu, Bapa. Pengalaman pribadi kepadamu ini yang membuat kami terheran-heran akan kasih setiamu, Tuhan. Engkau kami agungkan, Bapa. Engkau kami tinggikan atas segala nama. Kau yang kami tinggikan, Yesus Tuhan. Sore malam hari ini mungkin di antara kita masih terjerat dosa, teman-temanku. Sore malam hari ini mungkin kita tidak dapat lepas dari satu dosa itu. Tetapi pada hari ini, teman-temanku, kita mau sama-sama minta petunjuk sama Tuhan kita. Kita mau sama-sama bertemu dengan Dia. Yakin dan percayalah, apabila kita bertemu dengan Tuhan kita, setiap masalahmu, setiap pergumulanmu, setiap dosa yang menjerat kita akan terbebaskan, kita akan termerdekakan dari dosa-dosa itu, teman-temanku. Mari sama-sama kita angkat kembali suara kita, teman-temanku. Angkat kembali kedua tangan kita, sama-sama kita menyembah Allah kita yang sangat luar biasa itu. Oh Tuhan, kami membuka hati kami masing-masing, Bapa. Kami mau bertemu denganmu pada sore malam hari ini. Biarkanlah Engkau terus menggandeng kami. Biarkanlah Engkau terus memegang erat setiap kami, Bapa. Oh, kami mau mengenal pribadi-Mu lebih lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bertemu denganmu itu keinginan.
undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Tetap dalam hadirat Tuhan teman-teman. Bukalah hatimu. Inaralamana shika yaralabana ya. Kinaralama yaralama yaralama. Kinaralama yaralama yaralama ya. Sore malam hari ini siapa yang mau lepas dari jeratan dosa? Apapun dosamu pada kehidupanmu sore malam hari teman-temanku. Kendala yang menghambatmu. Kendala yang membuat kita semua merasa malu di hadapan Tuhan. Aku mau mengingatkan pada sore malam hari ini teman-temanku. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Yesus kita. Tidak ada dosa yang tidak dapat disucikan oleh Yesus kita. Sebab darahnya di atas kayu salib itu teman-temanku. Pengorbanannya di atas kayu salib itu yang telah memerdekakan setiap kita. Mari teman-temanku, siapa yang mau terbebas dari dosa? Kita boleh mengangkat tangan kanan kita dan taruh tangan kiri kita di dada kita teman-temanku. Oh Tuhan, ini pernyataan kami pada sore malam hari ini. Oh Tuhan, kami ingin bertemu padamu sore malam hari ini. Tuhan, kami ingin mengandalkan-Mu sore malam hari ini. Tuhan, kami ingin mencari-Mu sore malam hari ini. Tuhan, peluklah kami Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang merdeka Bapa. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau. Uralabada shikara. Atas waktu-Mu sore malam hari ini Bapa. Sungguh kami sangat takjub atas kehebatan-Mu. Sungguh pada sore malam hari ini kami mengalami pribadi-Mu. Pengalaman pribadi-Mu itu yang akan menguatkan kami Yesus. Pengalaman pribadi-Mu itu Bapa. Mari teman-temanku sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Tengadahkan kepalamu ke atas. Kau adalah orang-orang pemenang. Kau adalah orang-orang yang merdeka. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya sebab nama-Mu. Lebih sungguh lagi teman-temanku, angkat suaramu katakan.
sangat takjub akan kehebatanmu. Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Lebih lagi teman-temanku, angkat suaramu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Lebih lagi teman-temanku, angkat suaramu, katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan. Oh, ini anak-anakku Bapa. Ya, oh namamu, namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan dimuliakan, oh kau dimuliakan, lebih sungguh katakan dimuliakan atas seluruh bumi. Sungguh kami takjub akan kebesaran namamu Tuhan. Kami telah dimerdekakan, kami bersuka cita karenamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita. Sama-sama kita berkata, Amin. amin. Di sini siapa yang siap untuk meninggikan nama Tuhan? Lambaikan tangannya tinggi-tinggi Cornerstone. Sekali lagi beri suara kemuliaan doa buat Tuhan kita yang mulia. Kami mau selalu meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab hanya nama Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Amin. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Pasti ada Tuhan, masih ada Tuhan. Lambaikan tangannya sama-sama yuk. Tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar. Ini cara kami. Ini cara kami, Oh, ini cara kami melewati badai. Oh, oh. Kembali katakan, apapun masalah, menyerah, apapun rintangan. tetap bertahan. Amin. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Oh, masih ada. Siap, lambaikan tangannya lagi, Cornerstone. Tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar. Ini cara kami. Ini cara kami melewati badai. Teman-teman, seberat apapun masalah kita, kita tetap mau meninggikan nama Tuhan di atas segalanya. Amin teman-teman. Amin. Yang mau meninggikan nama Tuhan, tepuk tangan tinggi-tinggi yuk. Ku tinggikan nama
melewati badai, melewati badai, melewati badai. Haleluya. Teman-teman di sini percaya Tuhan Yesus kita sangat baik, amin. Amin. Kasih tos kanan kirinya, lebih semangat lagi yuk kalau memuji Tuhan. Woo. Lord, you are so good to me. Woo. Setiap kali ada kata good, aku minta tangan kita jempolnya diangkat bareng-bareng. Bisa cornerstone? Bisa. Yang bisa katakan amin. Amin. Kurang kencang amin. Woo. Siap-siap jempolnya ya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Siapin lagi jempolnya cornerstone. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sekarang ditunjuk teman samping-sampingnya. People from every nation and time, from generation to generation. We worship you. Hallelujah. We worship you. Sekarang tangannya dilambaikan kayak gini ya. We worship you. Amin.
kanan kiri kita, katakan lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Amin. Kita semua percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang merdeka. Amin. Yang percaya katakan yes. Yang percaya boleh angkat tanganmu teman-temanku. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Cintamu pulihkanku, membuka mataku melihat rancanganmu. Amin. Katakan. Caramu memandangku sungguh beda dari yang kukira, yang terbaik. Kau nyatakan untuk setiap kami Bapa. Amin. Bukan karena kuat dan hebatku, tapi karena kuasa-Mu Tuhan. Siap melompat buat Tuhan kita, Cornerstone. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, jump. Sebab kami kepunyaan-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Lord I am yours. Lord I am yours. Lord I am yours. Lord I am yours. Caramu memandangku sungguh beda dari yang kukira, yang terbaik. Ya berikan buat setiap kita teman-temanku. Yang percaya sama-sama angkat dua tanganmu. Bukan karena kuat dan hebatku, tapi karena kuasa-Mu Tuhan. Berjalan dahsyat di hidupku, ku siap. Kita adalah anak-anak yang merdeka teman-temanku. Mau sama-sama angkat kedua tangan kita, bersorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Lord I am yours. Lord I am yours. Lord I am yours. Lord I am yours. Sing again. Lord I am yours. I am yours. Lord I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. Lord I am Amin. Sekali lagi boleh kasih tos kanan kiri. Katakan engkau adalah anak-anak yang merdeka. Silakan duduk kembali teman-temanku. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan, teman-teman. Mari sebelum kita memberi, kita tundukkan kepala, kita kembali, kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau sudah limpahkan kepada kami Tuhan. Sebentar kami mau memberi sebagian dari yang terbaik yang Kau sudah beri kepada kami. Kami memberi dengan bersuka cita. Mari teman-teman yang siap untuk memberi persembahan, kita katakan amin. Shalom Cornerstone. Selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian perhatikan. Untuk teman-teman yang terbiasa cashless, bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera pada layar. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mau mengucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap tempat ini bisa menjadi wadah untuk kalian bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan seluruh proses rekrutmennya,
Kalian bisa menghubungi 2 nomor yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community yang dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan informasi, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Bagi teman-teman yang rindu dibaptis atau mau mengambil akte baptis, bisa menuju meja di dekat pintu keluar sepulang ibadah. Demikianlah pengumuman hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation. Kami percaya bahwa kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Engkau akan memelihara setiap kami. Baik dalam cobaan kami, Engkau yang akan memegang setiap kami Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Engkau sungguh baik Tuhan. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa
kita diingatkan teman-temanku, betapa baiknya Tuhan kita atas setiap kita. Bahkan sampai sore malam hari ini, engkau dan saya masih diberikan kesempatan untuk datang di tempat ini. Itu merupakan bukan suatu kebetulan teman-temanku. Tapi Tuhan mau sore malam hari ini kita bertemu dengan Dia. Merasakan pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan Dia tidak akan melepaskan kita atau bahkan meninggalkan kita. Perlahan-lahan aku undang untuk bangkit berdiri teman-temanku. Sambil mengangkat kedua tangan kita. Kita resapi lagu ini. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari katakan lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Katakan Dia baik bagiku. Dia baik bagi yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama nyanyikan. Dia baik bagiku. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Yang terus kami rasakan. Walaupun kadang kami menyakiti hati-Mu. Walaupun kadang yang kami lakukan pun gak berkenan di hadapan-Mu. Tapi Engkau tetap baik sama kami. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau mendengar firman-Mu. Jamah setiap hati kami Bapa. Biar setiap hati kami jadi tanah yang subur. Biar firman-Mu bisa tumbuh. Bisa berbuat dan berdampak buat sekitar kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan Bapa. Beracaralah di tempat ini ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi dong, shalom. Oke, silakan duduk, thank you. Gimana kabarnya guys? Capek? Pingin healing? Ya, oke. Sebelum kita mulai, aku mau cerita dulu. 10 tahun lalu, ya. 10 tahun lalu kalian ngapain ayo? Kayaknya masih sekolah, masih kecil ya. 10 tahun lalu, 2013. Ya kan? Aku masih SMA. Wah. 10 tahun lalu SMA guys, ya umurku sekarang sudah gak muda. 10 tahun lalu waktu SMA aku tergabung dalam tim basket. Nah, dulu itu tim basket itu dikenal, bukan dikenal apa ya, dipandang keren sama orang-orang. Gak tahu kalau sekarang ya. Tapi dulu, oh ya anak basket. Kalau lewat gitu, wow gitu kan. Terus kita main di ajang perlombaan antar SMA. Namanya DBL, kalau kalian suka basket biasa tahu DBL. Tapi tahu enggak? Ya aku main di DBL kalau tak hitung ya.
cuma 9 kali di lapangan DBL, jadi nggak banyak. Kalah duluan. Cuma gini, tahu nggak? Di balik dalam tanda kutip kerennya jadi anak basket, ada kalau aku bilang itu rasa sakit yang harus dialami. Kenapa aku bilang rasa sakit? Karena gini, waktu awal-awal ekstrakurikuler buka, yang daftar total ya. Total yang ikut basket itu 20 orang. Bisa bikin 4 tim. Sekali main kan 5 orang. 20 orang, terus seiring berjalannya waktu, kita latihan, sampai akhirnya sisa 9. Nah, waktu itu peraturan DBL adalah, kan basket 4 quarter ya. Sekali main 5 orang. Quarter pertama harus 5 orang starter. Quarter kedua harus 5 orang lainnya. Timku 9 orang. Berarti kalau yang pertama main 5, yang kedua 4. Bayangin gak? 4 lawan 5 guys. Ya gak wajar kalah. Cuma gak heran kalah. Cuma gini, aku masuk di tim yang isinya 4 orang. Capek? Capek banget. Dan latihan supaya bisa masuk dalam tim basket itu. Biasanya kan orang kita lihat latihan di film-film kan. Ya kan? Gitu terus. Tapi tahu nggak? Yang kayak gitu itu cuma 30% sampai 40%. Sisanya ngapain? Latihan fisik namanya. Jadi dulu kalau datang latihan gitu ya, pelatihku kan panggilannya Kak gitu. Kak, latihan apa hari ini? Kalau dia ngomong fisik, semua mukanya pucat. Semua, karena udah kebayang. Kita punya trauma tersendiri sama latihan fisik. Yang namanya muntah, berkunang-kunang, jalan sudah gak bisa lurus, pasti gitu. Itu biasa. Suatu hari ini latihan paling berat yang pernah aku alami. Latihan kita adalah, jadi sekolahku dulu itu 4 lantai. Kita disuruh naik turun tangga non-stop. Naik sampai atas turun lagi, naik sampai atas turun lagi. Dan setiap beberapa interval diukur ini, denyut jantungnya. Udah naik misal 5 kali gitu, turun, ayo hitung. Di waktu 1 menit start, hitung duk berapa ini. Naik, lari lagi, hitung lagi. Sampai suatu ketika, beberapa kali ukur gitu kan. Ayo ukur lagi, mata udah kunang-kunang ini. Selesai, berapa kamu? 160, berapa kamu? 180, giliranku. Berapa kamu? 220. Kamu duduk. Tahu gak kenapa? Kalau dilanjutin kolaps nanti aku. Berat banget. Setelah lulus SMA, aku tidak mau menyentuh yang namanya basket. Trauma guys. Bener, gak mau. Cukup sudah. Gak enak. Dan besoknya, apakah langsung dempal? Enggak. Sakit semua seluruh badan. Kelasku itu lantai 4. Tahu mau naik tangga. Aduh. Sampai lantai 4. Bangun tidur itu kayak, ya ampun aku kayaknya baru tidur 5 menit. Berat banget. Tapi itu diperlukan. Semua olahraga gak cuma basket. Yang namanya fisik. Itu diperlukan. Kenapa? Karena itu jadi dasar untuk teknik. Kalau fisik yang gak mampu, sebagus apapun tekniknya, gak maksimal.
Jadi kalau dibilang fisik itu fondasinya, tekniknya baru bangunannya. Nah gitu juga sama hidup kita. Terkadang kita itu harus menghadapi sesuatu yang gak enak, gak nyaman. Karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu bisa pakai hal-hal yang gak pernah sama sekali kita sangka untuk membentuk kita. Hari ini kita akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja ayat 5. Kisah tentang seorang panglima namanya Naaman. Ya. Familiar ya? Naaman. Familiarnya apa? Penyakitnya kan? Oh iya, dia kusta. Ya, ini ilustrasinya begini kira-kira. Gagah, keren. Naik kuda gitu kan. Maco. Nah, Naaman adalah seorang panglima perang. Dia pahlawan. Dia ini posisi impian semua orang. Jadi kalau ibu-ibu punya anak gitu ya. Itu loh, nak, jadi kayak dia. Keren, nah kayak gitu. Terus dia disayangi raja. Berarti dia skillful. Dia punya segalanya. Dan orang yang kayak gini biasanya punya pride yang tinggi, benar kan? Kalau jalan gak mungkin begini. Pasti kepala tegak. Itu. Nah, suatu hari waktu Naaman pulang, dia turun dari kuda kan pakai full armor gini, dia mau mandi, masuk kamar mandi. Mungkin sambil nyanyi, you break my heart gitu kan. Dia buka, terus flexing gitu. Kayaknya ini perlu dilatih nih kendor gitu. Tiba-tiba dia lihat, dia perhatiin apa ini? Oh no. Dia lihat, mungkin waktu itu masih titik kecil di tubuhnya. Tapi dia tahu persis apa itu. Kita semua udah tahu kan? Naaman sakit kusta, ya kan? Itu kusta. Pada masa itu kusta itu dimulai dari titik merah kecil di kulit. Tapi jangan takut mungkin jerawat kalau di kulit kita. Tapi mulainya adalah titik kecil di kulit. Terus gak lama kemudian itu bertambah besar. Dari yang kecil itu melebar. Akhirnya warnanya berubah jadi putih. Putih terus kelihatan agak berkilau-berkilau gitu. Kayak sisik gitu. Nah, setelah itu dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Mulai menjalar kan. Entah startnya dari tangan, entah dari kaki, entah dari badan. Dia akan menyebar. Dan kena kepala, rambut mulai rontok. Sampai sini muka semua, alis mulai rontok. Terus udah sampai tambah parah lagi, kuku ini mulai longgar, lama-lama lepas. Terus membusuk. Dan lama-lama sendi jari gini, lama-lama juga akan lepas. Membusuk, menciut, lepas gitu kan. Terus gusi mulai menciut, gigi mulai rontok gitu. Dan terus akhirnya kusta terus menjalar, bagian wajah, bagian hidung semua hilang, mata. Sebenarnya ada gambarnya, tapi tidak akan kutayangkan lama-lama. Coba next dulu. Nah ini kan gejala awal ya. Mulainya begini, yang sudah agak menyebar. Coba next sebentar aja. Terus balik ke gambar Naaman. Nah ini kalau sudah parah. Aku gak mau tayangin mukanya, tapi kira-kira begini. Nah udah ya. Kira-kira gitu. Nanti yang gak kuat, kasihan. Nah, akhirnya orang yang kena kusta dibiarin karena gak ada obatnya.
tidak bisa disembuhkan kecuali oleh Tuhan sendiri. Pada masa itu kusta kayak gitu. Jadi orang yang kena kusta, apa yang dilakukan? Diasingkan. Kalau dia jalan harus ngapain? Teriak-teriak, najis, 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 najis. Sampai ke tempat perasingannya dia. Terus di situ ngapain? Ya udah dibiarin sampai mati. Opsinya cuma 2. Tahir tiba-tiba, ada mujizat, atau mati. Udah gak ada lagi. Akhirnya Naaman ketakutan kan. Sebelum bertambah parah dia ketemu istrinya. Mama gimana ini? Ada kusta. Mungkin istrinya. Terus Naaman ini punya seorang budak. Seorang anak perempuan yang diculik dari Israel. Mungkin keluarganya itu dibunuh oleh Naaman. Tapi ya udah, kita nggak tahu ceritanya dia. Nggak disebutkan banyak di Alkitab juga tentang dia. Tapi yang kita tahu, dia ini budak. Posisi di rumah Naaman berarti dia rendah kan. Tapi dia dengar, oh aduh, tuanku kena kusta nih. Terus dia teringat, kayaknya dulu di kampung halamanku ada seorang nabi, dia terkenal deh. Coba deh aku kasih ngomong. Akhirnya dia ngomong sama istrinya Naaman, ibu permisi, mohon maaf saya lancang. Ya gitu kan, saya dengar Bapak sakit ya bu. Terus istrinya, iya kamu tahu nggak gimana caranya? Tiba-tiba dia bilang, begini ibu. Dulu di kampung halaman saya ada seorang nabi. Dia ini terkenal loh bu. Mungkin bisa deh dicoba aja. Oke, istrinya, oke. Papa, budak kita ngomong tadi katanya di kampung halamannya ada nabi. Mungkin aman awalnya, budak. Ngapain didengerin? Siapa dia? Iya. Cuma mungkin seiring berjalannya waktu Naaman frustasi, aduh. Dia gak punya pilihan lain selain ya udah, iya gak? Akhirnya dia seorang panglima, orang yang paling disegani mungkin, mendengarkan nasihatnya budak. Dia gak punya pilihan lain. Dia mempersiapkan perbendaharaan harta-harta, berbagai macam hadiah, barang-barang berharga, terus dia berangkat. Setelah perjalanan, dia sampai di rumah Elisa. Nah, yang menemui Naaman bukan Elisanya, suruhannya. Kita lihat ayat 11. Ada? Oke. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi bayangan Naaman waktu dia datang ke rumah Elisa adalah sang nabi keluar bawa jubah gini, ada asap-asap gitu kan. Terus dia raba-raba tubuh Naaman. Sambil doa, gitu, terus sembuh. Bayangan Naaman gitu. Tapi yang keluar siapa? Suruhannya. Terus ngomong, permisi Pak, Bapak Naaman ya? Ada pesan dari tuan saya. Bapak disuruh merendam di sungai Yordan 7 kali aja. Gampang gak? Gampang loh. Itu penyakit yang taruhannya nyawa. Tapi dia apa? Marah.
Aneh? Kalau aku bilang ya maklum. Kenapa? Pride-nya tinggi, ingat kan? Dia terbiasa dikagumi orang-orang. Posisinya adalah pencapaiannya, my achievement. Kita lihat di ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat 13. Ini mungkin pegawai-pegawainya udah tahu sifatnya Naaman bagaimana. Dia bilang gini, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Ya, apal ini. Pak, kalau disuruh yang susah kan dilakuin kan? Apalagi sekarang ia cuma berkata, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Gini loh, kalau Naaman disuruh bunuh musuh Israel, dia pasti berangkat, dia bunuh, dia pulang. Aku sudah lakuin tugasku, sembuhin aku. Beneran? Pasti dilakuin. Dia punya kemampuan itu, dia punya pasukannya, seluruh negara dukung dia karena dia disayang raja. Dia bisa. Tapi yang ini lebih gampang, tapi itu melukai harga dirinya dia. Kenapa? Kalau dia sembuh ditanyain, gimana kamu sembuh? Iya, berendam di sungai kotor itu 7 kali. Oh, kan? Gak keren kan? Tapi Naaman gak punya pilihan lain. Mati atau sembuh, ya kan? Ya udah, akhirnya dia lakuin. Dia mungkin lihat sungai, aduh. Ya udah deh. Gak berubah. Sama aja. Lanjut 3 kali. 4 kali. 5 kali dia lihat. Gak ada yang berubah. Aku di prank kayaknya nih. Pernah mikir gak gimana kalau Naaman menyerah di percobaan ke-5? Atau ke-6? Merasa aduh aku di prank ini, sekali lagi aku beneran masuk, mending keluar deh. Ya kan? Tapi ya udah dia lakukan. Sampai yang ke-7 dia masuk, waktu dia keluar, yang ditulis Alkitab adalah bukan cuma dia menjadi tahir, tapi tubuhnya seperti seorang anak. Gak cuma sembuh tapi kayak bapak-bapak gitu, enggak. Jadi kayak anak. Masih kulitnya mulus, gak ada jerawat, gak ada kena flek matahari, gak ada. Komedo belum ada mungkin. Masih bersih. Ganteng ya. Akhirnya dia sembuh, terus dia kembali kepada Elisa. Nah, tahu gak? Yang sembuh bukan cuma kusta. Tapi sesuatu di dalam hatinya apa? Yang dari tadi kita sebut. Kesombongan. Pride-nya dia. Melalui kisah ini Tuhan menunjukin ke Naaman. Kesembuhannya dia itu bukan usahanya. Dia gak bisa banggakan apapun soal dia berendam 7 kali. Gak ada. Semua bisa ngelakuin itu. Itu ngelukain harga dirinya. Tapi itu yang diserang. Dan sama kayak Naaman. Kadang Tuhan juga ingin atau izinkan kita melalui proses yang kita gak ngerti. Kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa aku ngalamin ini? Tuhan gak adil. Pernah mikir gitu? Kita gak tahu alasannya, kita gak tahu tujuannya. Tapi yang kita tahu apa ini gak enak. Gak nyaman, capek, muak pengen kabur dari ini. Tapi itu exactly yang Tuhan mau. Tahu gak? Karena kita tidak akan pernah bertumbuh di zona nyaman.
pertumbuhan itu atau perubahan itu cuma bisa terjadi di luar zona nyaman. Jadi kalau Tuhan izinkan orang-orang di sekitarmu sering bikin emosi, mungkin kamu perlu belajar untuk lebih sabar, lebih tenang. Kamu lagi dipersiapkan untuk hal-hal yang lebih besar. Jadi kamu perlu meresponi masalah dengan lebih baik. Atau mungkin keadaanmu sulit. Keluargamu gak berkecukupan kayak orang lain. Kamu lihat orang, ya ampun dia bisa liburan. Aku ya gini-gini aja. Iya gak? Tapi mungkin itu cara Tuhan bentuk mentalmu, semangat juang disiplin dan ketahanan. Atau mungkin kamu mengalami sakit hati. Entah ditikung teman, entah ditinggalkan sahabat. Mungkin Tuhan lagi ngajarin kamu untuk bisa mengampuni dan mengasihi. Dan banyak lagi hal-hal yang terjadi di hidupmu. Tuhan mau bentuk kamu, kesombongan, kemalasan, semuanya. Saat kita menghadapi masalah, jangan kabur. Jangan mengasihani diri, hadapi itu. Kenapa? Karena itu cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Gini deh, ada yang pernah dan bisa, gak harus bisa. Ada yang pernah belajar main gitar gak? Angkat tangan. At least belajar. Kalau sampai bisa ya gak apa-apa. Tapi yang pernah aja walaupun gak sampai bisa. Banyak. Oh banyak, oke. Nah pertanyaannya, impresi pertama belajar gitar apa? Kalau aku sakit. Mana yang sakit? Ini ujung-ujung jari. Apalagi waktu belajar, nggak bunyi, ditekan sampai ada garis di sini. Ya? Kalau kalian merasakan sakitnya, kita sama. Dulu waktu aku belajar gitar waktu kelas 8. Diingat-ingat lagi itu ujung jari, aduh sakit minta ampun. Besoknya mau megang gitar udah gak bisa, kena dikit aja sakit. Jadi harus istirahat sehari baru bisa pegang gitar lagi. Tapi gini loh, kita bisa memilih menyerah atau lanjut, ya kan? Kalau kita lanjut kita bisa. Dengan ketekunan semua pasti bisa. Tapi kalau kita menyerah ya sudah. Nah, aku melanjutkan itu, aku dedikasikan waktuku setiap hari 2 jam pegang gitar. Terus aku belajar 1 lagu, susah, perlu 2 bulan sampai bisa. Tahu gak, waktu aku pertama belajar lagu itu, karena ada banyak gesekan senar sampai sini-sini gitu kan. Jari kelingking ini warnanya ungu. Terus ada sedikit luka gitu. Kenapa? Karena waktu itu aku belum tahu kalau senar gitar yang berkarat harus diganti. Nah itu gak tak ganti. Jadi bengkak ini jari. Tapi ya udah, itu udah lewat dan akhirnya dari ketekunan melewati itu, sakit itu, akhirnya berhasil juga. Jadi kalau ada masalah, dihadapi. Itu membentuk kita walaupun gak enak, walaupun sakit. Tapi tahu nggak, ada hal yang lebih besar lagi yang mau Tuhan pulihkan dalam hidup kita. Kusta, penyakit kusta, itu gini, dia dimulai dari titik kecil, ya kan? Lama-lama membesar, menggerogoti tubuh semuanya, sampai akhirnya kita nggak terselamatkan, lalu kita mati. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali oleh Tuhan sendiri. Itu kusta. Nah, Alkitab menggunakan kusta untuk menjelaskan dosa. Dosa sama kan? Awalnya kecil, kayaknya kecil. Dimulai dari gak apa-apa. Semua juga ngelakuin.
Dikit-dikit lah, ya enggak? Sama. Aku pernah jatuh, sama. Enggak apa-apa. Toleransi kecil itu buka celah itu. Lama-lama jadi apa? Ya udahlah. Ya udah deh, gitu kan. Ya udah deh. Sampai akhirnya, kok udah kayak gini? Kok udah jadi kebiasaan ya? Karena dosa itu enak. Sering dilakuin pasti. Dan dosa itu perlahan-lahan akan menyebar. Menggerogoti hati kita. Sampai akhirnya kita mati. Sama kan? Tapi kayak Naaman yang dipulihkan dari penyakit kustanya. Tuhan mau pulihkan kita dari dosa. Tuhan mau kita bebas dari dosa. Kayak tema kita bulan ini, freedom. Bukan dengan nyelup di sungai Yordan, enggak. Tapi dengan darah yang tercurah di kayu salib. Yesus disiksa untuk kita, mati untuk kita. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit. Supaya hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. That's it. Bukan supaya kita mengerjakan ini, supaya kita enggak, supaya kita dipulihkan. Kita yang harusnya mati, jadinya memperoleh hidup yang kekal. Aku undang tim PAW untuk maju. Kita buka Yesaya 53 4 sampai 5. Yesaya 53, wah cepet ya. Tak bacain ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan ingat penyakit tadi kusta yang tidak bisa disembuhkan kecuali oleh Tuhan sendiri. Yang menyebar, yang menggerogoti semua. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena pengorbanannya di atas kayu salib. Saat kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dosa kita dihapuskan. Bukan usaha kita, itu kasih karunia. Tapi gini, perlu proses untuk menghilangkan kebiasaan berbuat dosa. Jadi saat kita menghadapi masalah, keadaan yang gak enak, Tuhan bukan cuma mau membentuk karakter kita. Bukan cuma sekedar, ayo attitude-mu harus lebih baik, enggak. Tuhan mau kita jauh dari dosa. Tuhan mau kita pulih dari dosa. Mungkin ada dosa yang mengikat kita. Dimulai dari masa SMP gitu biasanya kan. Apapun itu. Karena gini, sifatnya dosa itu mengikat. Kita lakuin sekali, ada tali satu. Mungkin lepasnya gampang sekali, ya kan? Begitu ada lagi. Kita lakuin terus, ikatan banyak sampai kita gak bisa lepas sendiri. Kita butuh Tuhan. Dan semakin kita dekat sama Tuhan, berproses sama Tuhan, semakin kita jauh dari dosa. Gini, Tuhan mengasihi kita sehingga Ia menerima kita apa adanya. Oke, ini tangkap dulu. Tuhan mengasihi kita apa adanya, kita diterima. Kita nggak perlu suci, kita nggak perlu melayani dulu untuk diterima Tuhan. Enggak,
kita diterima apa adanya. Tapi enggak stop di sana. Karena kasihnya itu, dia tidak akan membiarkan kita tetap apa adanya. Oke? Kita diterima, tapi enggak dibiarkan apa adanya. Kita akan diproses dan itu enggak enak. Tapi dari situ ia akan membentuk kita jadi karya yang indah. So, hari ini kita belajar. Tuhan izinkan setiap masalah dan keadaan kita untuk membentuk, mendewasakan dan memulihkan kita dari dosa. Jadi hadapi setiap proses dalam hidupmu, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa melalui proses yang Tuhan izinkan, kamu sedang dibentuk, disempurnakan, dan dipulihkan. Sehingga nanti kita bisa bebas. So mari sama-sama mulai hari ini, kita hadapi setiap masalah dengan semangat. Karena kita tahu dalam setiap sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, dia lagi membentuk kita jadi karya yang indah. Sama-sama kita tutup mata. Aku ajak kita sama-sama untuk nyanyikan satu lagu. Mungkin ini udah sering kita dengar lagu lama. Cuma aku minta kita hayati setiap liriknya. Sambil tutup mata kita nyanyiin bareng-bareng. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Sama-sama bangkit berdiri.
Sambil musik terus mainkan musik ini, lagu ini. Buat teman-teman yang selama ini belum pernah terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan hari ini kamu mau, mulai hari ini kamu mau bikin komitmen sama Tuhan untuk jadikan dia juru selamatmu secara pribadi, sekarang dan selamanya. Hari ini aku ngomong sama kalian, Tuhan hadir di tempat ini. Dia dengar setiap apapun yang kamu doakan. Hari ini berbicaralah sama Tuhan. Bikin komitmen pribadi, Tuhan aku mau terima Engkau sebagai juru selamat pribadiku untuk sekarang dan selamanya. Dan untuk teman-teman yang dulu dekat banget sama Tuhan. Tapi karena kompromi, karena gak apa-apa deh. Akhirnya kita terus jatuh, terus terikat, terus jatuh, terus terikat. Dan akhirnya kita sekarang gak tahu kita di mana. Hilang arah. Tapi kau pengen balik lagi kayak dulu, Tuhan aku mau pulang. Aku mau bilang sama kalian, Tuhan nungguin kamu. Kayak cerita anak yang hilang. Setiap hari ditungguin sampai waktunya kamu pulang, dia sambut kamu. So hari ini, kalau itu kamu, bicaralah juga sama Tuhan. Tuhan aku mau pulang. Kamu gak perlu suci dulu, kamu gak perlu stop ngelakuin dosamu, enggak. Kamu cuma perlu datang. Dan dia yang akan peluk kamu. Kita nyanyi lagu ini sambil bicaralah sama Tuhan, doalah sama Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. terima pengampunan, kamu terima pemulihan. Hari ini kamu dimerdekakan dari dosamu, kamu sudah dibebaskan, kamu gak terikat, kamu sudah disembuhkan. Karena dia sudah mati di kayu salib buat kamu. Hari ini kamu adalah pemenang.
pulanglah dengan kemenangan. Kamu udah gak terikat, kamu sudah gak kalah, kamu sudah bukan objek intimidasi iblis. Yang bersama-sama kamu sudah menang. Kamu bebas, kamu sudah diampuni, kamu sudah dibebaskan. Terimalah kemerdekaan. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Thank you Bapak buat hari ini. Terima kasih untuk pengampunan, terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan pada setiap kami. Hari ini kami pulang sebagai pemenang. Kami sudah tidak terikat, kami sudah enggak sakit lagi, kami sudah disembuhkan dan dibebaskan. Kami terima kemenangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sekali lagi saya undang semuanya untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Tak berarti Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas ibadah yang luar biasa Tuhan pada sore malam hari ini. Kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, sebagian dari pesan-Mu untuk kami. Istimewa pada sore malam hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan benar-benar dimerdekakan Tuhan. Terutama dari dosa. Dari segala dosa yang sudah kami perbuat Tuhan. Kami mau kembali lagi ke jalan-Mu Tuhan.
Kau yang tuntun kami Bapa, Kau yang pimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan yang sedang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Leon Bapa. Kau yang berkati Tuhan hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya semuanya Tuhan. Apapun yang beliau kerjakan Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan-pesan pada sore malam hari ini, yang itu bisa menyadarkan kami semua untuk kami bisa kembali lagi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak bisa, tapi kami mau Tuhan mengikuti cara-Mu. Kami mau merdeka dari segala dosa-dosa kami. Kami tidak mau kompromi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang ada di tempat ini, untuk teman-teman yang sudah bertugas pada sore malam hari ini. Mengajak teman-teman praise and worship, WL singer, pemain musik, tim kreatif, untuk SM, multimedia, sound, untuk choir, dan juga untuk semua jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami sungguh terberkati Bapa melalui ibadah ini Bapa. Biar Tuhan hari demi hari kami bisa terus bersemangat Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami mencari Engkau Tuhan tanpa henti-hentinya Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja Betani. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Aswin Tanusa Putra. Untuk youth pastor kami, Ko Billy Tuhan. Kau yang sudah mempercayakan mereka Tuhan untuk membimbing kami semua ya Bapa. Kau yang berkati mereka lebih dan lebih lagi Tuhan, supaya gereja-Mu ini Tuhan semakin besar, dan semakin hari Tuhan nama-Mu semakin dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk youth kami Cornerstone Bapa. Kau yang naungi kami semua Tuhan. Kami adalah anak-anak muda-Mu, generasi penerus-Mu Bapa. Persiapkan kami Tuhan dengan segala senjata, firman-firman-Mu Tuhan yang membekali kami semua Tuhan, untuk melawan segala setan yang ada di luar sana Bapa. Biar Tuhan kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami siap untuk berperang Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetap sertai kami, lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Tetap jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan, supaya Tuhan orang-orang melihat kami, mereka melihat Engkau Bapa. Kumpulkan kami kembali Tuhan di tempat ini minggu depan, semangat yang baru Tuhan, lebih berapi-api lagi Tuhan. Dan kami sungguh rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-firman-Mu Bapa, supaya itu bisa menjadi bekal untuk kehidupan kami, supaya itu bisa menjadi dasar untuk bangunan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Teman-temannya diberkati Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.